bertiga. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mata kuliah hukum organisasi internasional tentang analisis kasus. Perkenalkan, saya sebagai moderator, saya Ferdinandus Pedemba. Saya Denisius Subayo sebagai pemateri utama. Saya Polikarpus Manraga sebagai pemateri kedua. Saya Stanford Rolumi sebagai pemateri ketiga. Saya Valentus Diego sebagai pemateri keempat. Saya Dennis Jolaka sebagai pemateri kelima. Saya Ariana Ribasmanu sebagai pemateri keenam. Saya Amelia Adriana Mendoza sebagai pemateri ketujuh. Saya Esther Gracia Iratani sebagai pemateri ke-8. Saya Samuel Rolma sebagai pemateri 9. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke materi. Yang pertama, analisis kasus Latvia menolak menegakkan putusan ICC. Dalam hal ini, kami mengambil fakta kasus. Latvia adalah negara anggota ICC. Pada tahun 2021, ICC menjatuhkan putusan terhadap Presiden Kroasia karena melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Tuscan. Dalam hal ini, Kroasia bukan negara anggota ICC. Pada tahun 2022, Presiden Kroasia melakukan kunjungan ke Latvia. Dan Presiden Latvia menolak untuk menangkap Presiden Kroasia. Yang berikut konflik hukum. Konflik hukum yang pertama, kewajiban Latvia sebagai anggota ICC untuk menegakkan putusan pengadilan internasional. Yang kedua, prinsip kedaulatan negara dan hubungan diplomatik antara Latvia dan Kroasia. Yang berikut identifikasi isu hukum. Yang pertama, apakah Latvia melanggar kewajibannya sebagai anggota ICC dengan menolak penangkapan Presiden Kroasia? Yang kedua, bagaimana prinsip kedaulatan negara mempengaruhi pelaksanaan kewajiban internasional Latvia? Yang ketiga, apakah yurisdiksi ICC berlaku terhadap individu dari negara non-anggota seperti Kroasia? Kita masuk dalam analisis hukum pertama. Kewajiban Latvia sebagai anggota ICC. Berdasarkan pasal 86 Statut Roma, negara anggota ICC wajib bekerjasama sepenuhnya dengan pengadilan, termasuk menangkap individu yang menjadi subjek putusan ICC. Berikut, penolakan Latvia untuk menangkap Presiden Kroasia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban ini. Baik, analisis hukum yang kedua, yurisdiksi ICC terhadap negara non-anggota. Kroasia bukan anggota ICC, sehingga yurisdiksi ICC hanya berlaku 3. Yang pertama, kejahatan terjadi di wilayah negara anggota. Yang kedua, Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tersebut di ICC. Yang ketiga, dalam kasus ini yurisdiksi ICC sah karena kejahatan terjadi di Tuscan. Analisis hukum yang ketiga, konflik dengan prinsip kedaulatan negara. Yang pertama, penolakan Latvia dapat didasarkan pada prinsip kedaulatan dan hubungan diplomatik dengan Kroasia. Yang kedua, namun sebagai anggota ICC, kewajiban internasional Latvia seharusnya mengesampingkan pertimbangan politik domestik. Berikut penilaian kekuatan dan kelemahan kasus. Yang pertama, kekuatan. Putusan ICC memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Statut Roma. Berikut kejahatan dilakukan di wilayah negara anggota sehingga yurisdiksi ICC berlaku. Yang kedua, kelemahan. Kroasia bukan anggota ICC sehingga ada tantangan dalam penegakan hukum terhadap kepala negara. Yang berikut, penolakan Latvia dapat dibenarkan berdasarkan prinsip kedaulatan dan hubungan diplomatik. Baik, di sini kita akan memasuki dampak hukum bagi etika sebagai objek organisasi internasional. Sebagai anggota International Criminal Court atau ICC, Latvia wajib menangkap individu yang diminta ICC berdasarkan pasal 86 Statut Roma. Namun, Presiden Kroasia berasal dari negara non-anggota ICC, sehingga prinsip fakta teoris atau
Perjanjian tak mengikat negara luar, melindunginya dari kewajiban ini tanpa persetujuan negaranya. Meski penolakan Latvia bisa dianggap melanggar kewajiban ICC, mereka bisa menggunakan pasal 98 ayat 1, yaitu Statuta Roma tentang kekebalan pejabat negara non-anggota sebagai pembenaran, seperti yang pernah terjadi dalam kasus serupa di Prancis dan Mongolia. Yang berikut kewajiban yang muncul sebagai anggota organisasi internasional. Yang pertama, kerjasama dengan ICC. Latvia wajib menangkap dan menyerahkan individu yang dikenai surat perintah ICC jika berada di wilayahnya. Hal ini termasuk kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggota atau kasus yang dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, menghormati yurisdiksi ICC. Yurisdiksi ICC berlaku atas kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah negara anggota atau oleh warga negara anggota. Yang ketiga, tidak menghalangi proses hukum internasional. Penolakan untuk menangkap individu dapat dianggap sebagai pelanggaran kewajiban internasional dan melemahkan aktivitas ICC dalam menegakkan hukum internasional. Jadi dari hasil diskusi ini, kelompok kami menyimpulkan bahwa Latvia melanggar kewajibannya sebagai anggota ICC dengan menolak menangkap Presiden Kroasia. Namun, tindakan ini mencerminkan dilema antara kepatuhan terhadap hukum internasional dan perlindungan kedaulatan serta hubungan diplomatik. Oke, baik. Sekian presentasi dari diskusi kelompok kami tentang kasus Latvia dan Kroasia. Terima kasih.